Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya nak ya di pembelajaran kimia. Nah, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke ya, hari ini itu materi terakhir kita untuk live teaching ya, untuk materi seperti ini. Sisanya nanti kita akan bahas soal-soal. Nah, hari ini kita lakukan review tentang benzena, kemudian tentang makromolekul, dan yang terakhir tentang polimer. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Kelihatan, Nak? Sudah kelihatan ya? Oke, hari ini kita bahas tentang review soalnya. Nah, adapun indikator pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu menyelesaikan soal-soal UN dan SBMPTN tentang benzena, makromolekul, dan polimer. Ya. Nah, langsung saja ke soal yang pertama tentang benzena. Nah, umumnya ya materi ini itu banyakan di soal-soal UN umumnya ya, Nak ya. Nah, ini soalnya. Katanya diberikan beberapa rumus molekul dari benzena, turunan benzen ya, ini derivat dari benzen. Pertanyaannya adalah rumus struktur senyawa orto hidroksibenzoat dan meta nitrotoluena berturut-turut ditunjukkan oleh gambar katanya. Nah, di sini adalah penamaan dari derivat benzena yang memiliki lebih dari satu ini ya, lebih dari satu gugus fungsional. Nah, jadi di situ ada namanya posisi orto, masih ingat? Ada posisi meta, ada posisi para. Masih ingat kan, Nak? Nah, posisi orto ini posisi berapa, Nak? Posisi 1,2. Masih ingat kan? Oke, pada diem. Nah, posisi meta posisi berapa? Posisi 1,3, benar. Nah, sedangkan posisi para adalah posisi 1,4. Nah, kita lihat di sini. Ada hidroksibenzoat. Berarti hidroksi itu apa gugus fungsinya, Nak? Apa gugus fungsi dari hidroksi? OH. Sedangkan benzoat adalah COOH. Nah, lanjut lagi. Ada nitro. Nitro itu apa? NO2. Toluena. Toluena itu apa, Nak? Gugus fungsinya toluena apa? Masih ingat? CH3, Miss. Iya, pintar. CH3. Nah, kita cari aja posisi orto hidroksibenzoat. Nah, lihat. Ini orto karena 1,2. Orto atau posisi 1,2 hidroksibenzoat. Artinya apa? Artinya gugus fungsi intinya adalah COH. Itu kan ada kemarin kan ada urutannya, urutan ininya yang menjadi benzena utamanya itu siapa? Nah, jadi ini satu, ini yang benar. Lanjut lagi. Meta nitrotoluen. Nah, ini lihat, meta nitrotoluen. Ini toluen, ini nitro. Ini posisi meta atau tidak? Kita lihat. 1. Jadi penomorannya dari ini ya, 2, 3. Nah, ini posisi 1,3. 1,3 atau meta nitrotoluena. Maka jawabannya adalah 1 dan 4. Nah, kalau kalian disuruh namain ini, lihat. Ini apa? Ini apa nih namanya? Apa prioritasnya, Nak? Toluena ya. Maka ini namanya orto nitrotoluena. Iya, toluena. Nah, kalau ini siapa prioritas? Pasti ini prioritasnya. Ini posisi 1, 2, 3. Berarti posisi meta hidroksi benzo
Benzoat. Iya, benzoat. Lanjut ini posisi apa? Posisi para. Para, hidroksi, iya, Benzoat. benzoat. Gampang ya? Gampang. Lanjut. Nama senyawa tersebut adalah, oke ini juga gampang. Ayo siapa yang bisa? Siapa prioritas ini nak? Toluena ya, CH3, berarti toluena. Maka penomorannya dari sini, 1, 2, 3, dan 4. Namanya apa? Para? Nitrotoluena. Iya, gampang. Nitrotoluena. Jawabannya adalah ayam. Lanjut. Nah, perhatikan persamaan reaksi berikut katanya. Benzena direaksikan dengan asam nitrat dengan katalis H2SO4 pekat. Akan dihasilkan suatu senyawa dan dilepaskan molekul air. Pertanyaannya, nama senyawa X yang dihasilkan dan jenis reaksi yang terjadi adalah, yuk siapa yang tahu? Senyawa yang dihasilkan apa? Kemudian reaksinya apa? Nah, saya jelaskan saja. HNO3 adalah asam nitrat. Ingat aja seperti ini. Nah, kalau dia pereaksinya HNO3, nama reaksinya adalah nitrasi. Apa yang dihasilkan, Miss? Yang dihasilkan adalah nitrobenzena. Nah, kalau nanti pereaksinya misalnya Cl atau halogen ya, namanya bisa apa namanya nak? Halogenasi ya, halogenasi. Kemudian kalau nanti kita pakai hidrogen, nama reaksinya adalah hidrogenasi. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai suatu alkana, namanya bisa apa nak? Kalau reaksinya yang lain? Nah, kalau reaksinya suatu alkana, misalnya kita berikan alkana, misalnya CH3, itu namanya adalah alkilasi. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti penghasil nitrobenzen, kemudian reaksinya adalah nitrasi. Nah, jawabannya adalah bola. Jadi dari nama pereaksinya, itu juga nama reaksinya. Seperti ini kan, nitrat, nitrasi, Cl, halogenasi, atau bisa juga kita sebut sebagai kloronasi. Karena dia menggunakan Cl. Nah, lanjut. Nah, ini fungsi dari beberapa derivat benzena. Nah, nih kita namain dulu deh. Ini apa namanya, nak? Sambil mengingatkan, namanya apa nih? Benzena dengan COH, namanya asam benzoat. Iya, asam benzoat biasanya fungsinya untuk apa? Pengawet, nak. Pengawet makanan. Jadi kalau kalian pernah makan ciki-ciki, kalau kalian lihat belakangnya itu pasti ada asam benzoat, tuh ada pengawetnya. Nah lanjut, ini namanya apa nak? Benzena dengan OH, namanya adalah? Fenol. Dia, hidroksibenzen atau fenol. Fenol berfungsi untuk apa? Masih ingat fungsi dari fenol apa nak? Disinfektan. Iya, antiseptik. Atau desinfektan. Lanjut. Benzena dengan CH3 namanya metilbenzen atau toluena. Toluena berfungsi untuk apa? Pelarut. Jadi dia pelarut organik di laboratorium. Nah, lanjut. NO2 dengan benzen, nitrobenzen. Nitrobenzena, apa fungsi nitrobenzena? Ada yang tahu? Nah, dia bisa untuk semir. Kemudian dia juga bisa untuk mengelap lantai. Nah, lanjut ini. Nah, ini apa nih? Ada toluena, kemudian ada nitro. Nitronya ada 3. Namanya adalah TNT. Apa kepanjangan TNT?
Masih ingat? Trinitrotoluena. Pinter. Trinitrotoluena. Artinya ada 3 nitro dan 1 toluena. Fungsinya untuk apa? Masih ingat? Famous nih. Bahan peledak, Miss. Iya, bahan peledak. Berarti mana yang benar? Ini benar. Kemudian mana lagi yang benar? Cuma 1 ya. Nah, jadi cuma 1 yang benar. Jawabannya adalah ayam. Nah, kebanyakan memang soalnya soal UN ya, Nak. Kita lanjut. Senyawa yang digunakan untuk bahan peledak dan pewarna diazo secara berturut-turut adalah bahan peledak tadi siapa, Nak? Trinitrotoluena. TNT, benar. Pewarna diazo, siapa pewarna diazo? Anilina. Anilina. Iya. Benar. Asam benzoat tadi apa? Pengawet ya. Fenol tadi apa? Antiseptik. Iya, disinfektan atau antiseptik. Jawabannya adalah 3 dan 4. Gampang. Lanjut. Nah, ini udah masuk ke dalam makromolekul, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, pertanyaannya adalah pasangan data berhubungan dengan tepat adalah oke. Ada uji Fehling katanya, kemudian ada uji Molis. Kita bahas satu-satu. Nah, ada uji Fehling. Masih ingat nggak uji Fehling itu untuk menentukan apa? Menentukan karbohidrat. Iya, Apa glukosa? menentukan karbohidrat ya, gugus karbohidrat ya. Nah, uji Fehling ada yang menghasilkan CU2O. Nah, artinya adalah ada perubahan warna ya menjadi merah bata. Ya, artinya ada reduksi CU2 positif menjadi CU positif. Ini kan CU positif kan, nah. Artinya terjadi reduksi ion kupri menjadi kupro. Artinya apa? Ada gula preduksi di sini. Gula preduksi itu siapa aja? Ada fruktosa. Kemudian ada glukosa. Nah, ada maltosa ya. Ada maltosa dan ada laktosa. Itulah gula preduksi. Artinya uji Fehling yang menghasilkan CU2O artinya ini mengandung gula pereduksi. Artinya dia bisa mereduksi senyawa Fehling itu dari CU2 positif menjadi CU positif. Lanjut lagi. Ada uji Fehling tapi tidak menghasilkan CU2O, artinya dia bukan menghasilkan gula preduksi, tidak menghasilkan CU2O. Contohnya ada siapa, Miss? Ada sukrosa, ada amilum, ada selulosa. Karena ini bukan gula preduksi. Lanjut lagi. Nah, untuk uji Molis itu kita gunakan untuk apa, Nak? Uji Molis kita gunakan untuk apa? Masih ingat? Di sini dibilang uji Molis menghasilkan warna merah ungu. Nah, sama ya, uji Molis itu juga untuk karbohidrat. Uji Molis. Jadi, jika mengandung karbohidrat, maka dia akan menghasilkan warna merah menjadi warna ungu. Artinya dia positif mengandung karbohidrat. Terakhir. Nah, katanya kita ini dulu eliminasi yang pertama ya. Katanya glukosa hasil uji Fehling menghasilkan ester dan CU2O. Benar nggak? Hanya CU2O aja. Iya, hanya menghasilkan CU2O, tidak menghasilkan ester. Berarti ini salah. Kita lanjut. Galaktosa tidak terbentuk warna merah ungu saat uji Molis. Galaktosa kan termasuk karbohidrat ya, Nak? Seharusnya akan terbentuk warna merah ungu. Maka ini juga salah. Nah, amilum hasil uji tes Fehling menghasilkan CU2O. Benar nggak?
Tidak, Salah, karena Mem. amilum bukan gula pereduksi. Lanjut lagi, selulosa diperoleh dari hidrolisis amilum dengan enzim. Amilum kalau kita hidrolisis hasilnya apa di dalam tubuh? Dihidrolisis dengan enzim. Di dalam tubuh hasilnya apa, Nak? Kalian makan untuk menghasilkan apa? Glukosa kan, dipecah jadi glukosa kan? Iya. Bukan jadi selulosa. Tahu nggak selulosa itu adalah serat yang ada di rumput. Sedangkan kita makan amilum untuk menghasilkan glukosa. Kalau selulosa itu biasanya di sapi. Salah. Ini harusnya glukosa ya. Lanjut, sukrosa direaksikan dengan tes Fehling tidak menghasilkan CU2O. Benar. Ini yang benar. Nah, jadi ingat aja uji Fehling itu dia untuk melihat adanya gula preduksi. Gula preduksi itu dia. Lanjut ya. Nah, kita lanjut. Ada hasil dari senyawa karbohidrat diuji katanya dengan Fehling A dan B akan menghasilkan endapan merah bata. Kemudian dengan Tollens akan menghasilkan cermin perak. Dan reaksi hidrolisis menghasilkan 2 monosakarida yang sama. Nah, kita tadi sudah bahas uji Fehling. Uji Fehling itu dia akan menentukan adanya gula pereduksi ya. Fehling, adanya gula pereduksi. Dia positif jika mengandung gula produksi. Siapa saja tadi, Nak? Golongan karbohidratnya yang positif Fehling? Glukosa. Menghasilkan merah bata. Ya, siapa aja? Glukosa. Maltosa. Maltosa. Laktosa. Terus? Galaktosa. Fruktosa. Iya, fruktosa, Nakku. Fruktosa. Lanjut. Katanya ada reaksi Tollens. Nah, masih ingat nggak reaksi Tollens itu positif pada apa, Nak? Positif jika Ada mengandung cermin gugus. perak di bawah. Masih ingat di pembahasan kita turunan hidrokarbon dia positif ketika mengandung gugus apa? Masih ingat nggak? Iya, aldehid. Dalam hal ini dia mengandung gula yang mengandung gugus aldosa atau mengandung gugus aldehid. Reaksi Tollens akan positif, warnanya itu adalah warna cermin perak. Akan membentuk cermin perak. Nah, kita lanjut di sini. Apa gula aldosa? Ada siapa saja gula aldosa? Gula aldosa itu glukosa, kemudian ada galaktosa, kemudian ada laktosa, dan maltosa. Kemudian ada gugus ketosa. Ketosa artinya dia mengandung gugus apa, Nak? Keton, Miss. Iya, keton. Itu hanya ada 2. Ada fruktosa dan ada sukrosa. Nah, maka ini yang ketosa kita eliminasi. Maka fruktosa kan bukan jawaban. Karena dia menghasilkan cermin perak. Ini kan positif ya. Ini negatif. Maka sukrosa juga bukan jawaban. Lanjut. Katanya reaksi hidrolisis menghasilkan 2 monosakarida yang sama. Siapa yang bisa dihidrolisis? Yang bisa dihidrolisis adalah disakarida. Siapa saja golongan disakarida, Nak? Maltosa dan sukrosa. Maltosa, Miss. Maltosa doang? Disakarida? Laktosa. Ingat Laktosa. aja LMS. Ada laktosa, ada maltosa, dan ada Sukrosa. Sukrosa. maltosa dihidrolisis menghasilkan glukosa dan siapa? Galaktosa.
Maltosa dihidrolisis menjadi glukosa dengan glukosa. Kosa. Sedangkan sukrosa, glukosa ditambah Fruktosa. Iya. Fruktosa. Karena katanya reaksi hidrolisisnya menghasilkan 2 monosakarida yang sama. Berarti 2 monosakarida yang sama jawabannya adalah Maltosa. iya, maltosa. Jawabannya itu. Maltosa. Iya, kita lanjut. Nah, katanya reaksi biuret membentuk warna ungu. Jadi ada makanan diuji dengan biuret, warnanya warna ungu. Kemudian dengan santoprotein ya sebenarnya ini. Dengan reaksi santoprotein atau nama reaksinya adalah reaksi santoprotein, dia membentuk warna jingga. Yuk kita identifikasi. Kalau dia reaksinya biuret, reaksi biuret itu untuk menentukan adanya ikatan peptida pada protein. Ikatan peptida pada protein karena pada protein. Nah, akan positif apabila warnanya itu ungu atau merah muda gitu. Lanjut lagi. Kalau dia uji santoprotein, dia untuk menentukan adanya cincin benzen pada protein. Untuk menentukan adanya cincin benzen pada protein. Artinya cincin benzen ini terikat pada protein dinamakan gugus fenil. Ingat kemarin kan waktu benzena, kalau benzenanya yang menjadi cabang namanya menjadi fenil. Semoga masih ingat. Nah, berarti kalau seperti ini, pertanyaannya adalah bahan makanan tersebut mengandung pasti protein ya nak ya. Jenis kandungannya apa? Pasti ada fenilnya. Maka jawabannya adalah ini, fenilalanin. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Karena di sini uji santoprotein itu untuk menguji cincin benzen atau gugus fenil. Pasti dia ada gugus fenil di sini jawabannya. Kita lanjut ya. Lanjut lagi, katanya kegunaan dari protein. Benar nggak kegunaan protein itu sebagai energi utama dalam tubuh, nak? Enggak, Nek. Iya, salah. Ini fungsi dari siapa, nak? Karbohidrat. Iya, si karbo. Nah, sebagai cadangan energi, benar nggak? Salah. Salah. Itu fungsi siapa, nak? Lemak, Bu. Lemak, benar. Sebagai pembentuk antibodi terhadap racun yang masuk dalam tubuh. Benar nggak? Protein. Benar, Miss. Antibodi. Benar, Miss. Ya, benar, nak. Sebagai biokatalis pada proses metabolisme. Benar, Benar, ya. Miss. Sebagai biokatalis, sebagai pengangkut juga. Menyeimbangkan suhu tubuh. Benar nggak? Iya, ini juga salah. Ini fungsi dari siapa menyeimbangkan suhu tubuh? Itu fungsi dari biologi banget ini bahasanya. Nah, itu bukan fungsi dari protein. Apalagi fungsi protein yang lain, nak? Apalagi fungsi protein yang lain? Biokatalis atau mempercepat proses metabolisme dalam tubuh, ya kan? Kemudian dia bisa menangkal radikal bebas karena dia bisa membentuk antibodi. Maka jawabannya 3 dan 4. Lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini materi tentang polimer baru saja. Nah, kita lihat ada reaksi pembentukannya, kemudian ada jenis polimer dan ada contoh polimernya. Nah, reaksi pembentukan polimer ada 2 kemarin karena ada yang namanya adisi, kemudian ada yang namanya kondensasi. Nah, adisi artinya pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal atau ikatan yang tidak jenuh diubah menjadi ikatan jenuh. Ingat saja, polimer yang dia mengalami reaksi adisi itu selalu diawali dengan kata poli. Ingat ya, dia selalu diawali dengan kata poli. Ada siapa saja, Miss? Ada polietena atau plastik. Ada juga polipropilena
juga plastik ya. Kemudian ada poliisopren. Isoprena apa nak? Poliisoprena. Semalam saya ulang-ulang nih. Apa? Karet Alam. Iya, karet alam. Kemudian ada PVC, polivinil klorida atau PVC. Nah, kemudian ada siapa lagi? Teflon, Miss. Iya, teflon. Teflon apa? Poli tetrafluoro. Etena. Iya, etena atau teflon. Nama lainnya adalah politetrafluoroetilena, sama. Nah, kecuali nak ada yang namanya di sini poliester. Nah, poliester ini bukan dari reaksi adisi, melainkan reaksi kondensasi. Nah, jadi satu poli yang dia reaksinya kondensasi adalah poliester. Contoh poliester ada siapa saja? Ada si dacron. Nah, lanjut. Kalau kondensasi umumnya di sini dia itu adalah dia biasanya alam ya. Dia polimernya polimer alam. Kondensasi kemarin dia dengan melepaskan molekul air atau NH3. Gitu kan kemarin? Dia reaksinya melepaskan air dan NH3. Kita lanjut. Adisi, jenis polimernya alam, poliester. Salah ya? Poliester kondensasi ya. Adisi, Salah, Mem. sintetis, teflon. Benar nggak? Salah, Bu. Benar, Mem. Benar. Teflon ya. Nih, teflon. Kondensasi, alam, protein. Benar? Benar ya? Adisi, sintetis, nilon. Salah ya nak ya, nilon bukan. Teflon ini dia, poli. Pokoknya adisi ada poli-polinya. Ini juga salah. Ya, dacron tadi termasuk ke kondensasi karena dia poliester. Maka jawabannya 2 dan 3. Bisa ya nak ya? Ingat aja kalau dia reaksi pembentukannya adisi, depannya itu ada kata polinya. Tapi kecuali poliester. Seperti itu. Lanjut. Pasangan yang keempat berhubungan secara tepat adalah, yuk kita ini anak kita kan tadi sudah tahu. Teflon dia monomernya tetrafluoroetilena. Benar tadi anak ya? Benar ya? Benar, Dia Miss. pembuatannya adisi, dia pelapis panci. Benar ya? Benar, Mem. Kemudian amilum. Amilum, monomernya siapa amilum? Propena? Salah ya? Salah. Monomernya siapa Salah, amilum? Glukosa, Mem. Iya, glukosa. Benar kondensasi, adonan kue benar. PVC, vinil klorida, benar. Adisi, plastik, benar ya? PVC itu di pipa paralon dari plastik. Ini polimernya adalah polivinil klorida. Karet alam, apa monomernya? Isoprena. Dan ini adalah bukan kondensasi, dia siapa? Si. Adisi. Isopren, karet alam bisa untuk ban. Lanjut, protein. Protein isopren? Salah ya? Enggak, Miss. Protein disusun dari apa? Asam amino. Kondensasi benar. Nah, jadi jawabannya adalah 2 dan 3. 1 dan 3, Miss. oh iya, 1 dan 3 ini salah ya. 1 dan 3 ini anak ya yang benar ya. 1 dan 3. Lanjut, 2 soal lagi. Yuk, polimer yang dihasilkan serta kegunaannya adalah, nah ini apa nih? Apa itu? Struktur apa nak itu? Struktur apa tuh? Polietena, Miss. Apa? Propena ini kan nak? Propena ya? Propena atau bisa juga propilena.
Nah, propilena ini monomernya, berarti polimernya polipropilena, fungsinya adalah botol plastik. Benar nggak? Benar ya? Ini. Karena ada 3 ya, propena biasanya disebut juga propilena. Lanjut. Nama polimer yang digunakan. Lihat ini. Ini ada gugus fenil dan ada gugus etena. Biasanya disebut juga fenil etena. Namanya banyak nih, Nak. Ada fenil etena, kemudian bisa juga disebut biasanya etenil benzena. Nah, nama famousnya itu adalah si stirena. Nah, nama famousnya adalah stirena. Berarti kalau stirena, polimernya siapa, Nak? Polistirena yang fungsinya itu untuk styrofoam. Jawabannya adalah ayam. Nah, sudah selesai pembahasan kita tentang reviewnya hari ini. Sedikit melebar ya, Nak ya, karena tadi saya harus download PPT dulu. Apa ada pertanyaan sampai sini, Nak? Ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, jadi hari ini selesai materi kita tentang semester genap ya, materi-materi semester genapnya. Nah, seminggu depan berarti kita sudah bahas tentang soal-soalnya. Kalian bisa request, kalian mau bahas duluan tahunnya yang rendah atau tahun yang tinggi untuk soal-soalnya. Nanti kita bahas di grup aja. Nah, semoga hari ini bermanfaat, Nak. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa akses kuisnya di psikologi. Hari ini materinya belum saya kirim. Sebentar lagi akan saya kirim melalui WhatsApp ya. Nah, tetap berdoa, tetap semangat belajar di rumah. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.